Hai guys, hari ini kita akan membahas kenapa kita memilih untuk terlahir di masa-masa yang unik atau bisa disebut sulit atau menantang seperti masa-masa saat ini. Nah, video ini khusus buat teman-teman yang sudah aware dan tahu dan paham apa yang sedang terjadi saat ini dan sudah melakukan sebuah persiapan di masa yang akan datang. Nah, buat teman-teman yang belum di posisi itu, aku sarankan untuk istilahnya go down the rabbit hole aja dulu, alias searching dulu. Mungkin aku akan kasih tahu alternatif media mana yang bisa digunakan, karena kalau carinya di YouTube atau di media sosial yang populer itu sudah pasti tidak akan ada berita yang seperti itu ya, karena beritanya kan yang disesuaikan dengan tujuan metrik kontrol. Nah, untuk hal tersebut mungkin nanti aku kasih tahu juga keywordnya apa. Aku tulis aja di mana carinya, keywordnya apa, karena di sana ada kayak documentary movie atau film dokumenter berdasarkan kenyataan, interview orang-orang yang memang menjadi korban, orang-orang yang memang pakar di bidangnya, orang-orang yang melakukan keahliannya berada di seputar hal itu untuk melakukan sebuah penelitian, baik itu dari medical area, dokter, ilmuwan, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap kap. Daripada nanti keluar dari mulutku, nanti aku akan dicap sebagai seseorang yang suka menakut-nakuti. Jadi lebih baik teman-teman mencari tahu aja sendiri. Alright? You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Saya Bastomi, saya dari Gresik. Setelah ikut kelas MMM, paling tidak ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, menjalani kehidupan dengan cara pandang baru. Dulu kalau ada masalah selalu melihat keluar, sekarang lebih ke dalam, lebih ke inner kita, lebih ke frekuensi yang kita pancarkan. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan, menempatkan posisi uang dengan cara pandang yang seimbang. Dulu nggak berani menerima uang banyak, nggak berani untuk menjadi kaya karena uang identik dengan keburukan. Yang ketiga yang saya dapatkan, beragama jadi lebih klop. Ketika ada ayat yang mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk ridho, untuk bersabar, untuk menerima, di sini membongkar rahasia di balik itu semua. Mengapa kita harus sabar? Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus ikhlas dan sebagainya? Juga ternyata manifestasi itu bukan sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi lebih menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi alam semesta. Nah, yang pertama itu adalah perjalanan jiwa atau soul journey. Jadi di level soul, kenapa kita memilih untuk satu avatarnya itu manusia, bukan makhluk yang lain? Karena kita bisa memilih hal yang lain ya, bukan hanya manusia kan, pilihannya itu banyak. Nah, itu alasannya kan karena kita ingin berevolusi. Nah, evolusi yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan kita seputar spiritual pastinya ya. Nah, yang artinya aku langsung aja direct to the point, remember who we are, atau tahu siapa diri kita sebenarnya. Coba deh teman-teman mikirin 3 tahun terakhir gitu. Apa yang terjadi dah. Banyak sekali kan yang kita pelajari dari kejadian itu. So anyway, diharapkan kita akan mendapatkan solusi mungkin dari semua masalah yang kita hadapi saat-saat itu. Atau mungkin kita menjadi lebih aware, lebih sadar, kesadaran kita meningkat, atau menjadi lebih luas, atau lebih dalam. Terus mungkin di sisi lain kita mulai lebih compassion, menumbuhkan sebuah rasa yang kasih sayang. Alasan yang kedua itu adalah karma dan juga pembebasan. Jadi di masa-masa yang seperti ini, apalagi kita masuk ke masa ascension atau segala sesuatunya mengalami peningkatan, itu artinya apapun itu pembalasannya akan sangat cepat. Buat orang yang melakukan mungkin kesalahan di kehidupan sebelumnya, ini adalah kesempatan balik lagi kayak ke nomor 1 untuk berevolusi, membebaskan dirimu dari karmamu yang berulang itu, dan akhirnya mendapatkan atau membangunkan tubuh cahayamu tersebut. Intinya sama aja seperti nomor 1, cuma mungkin lebih arahnya ke karma dan pembebasan. Tujuan yang ketiga itu adalah welas asih dan juga pelayanan. Jadi di masa-masa seperti ini, di mana banyak sekali penderitaan, merasa tidak adil, banyak sekali penindasan, dan juga kemerosotan dari moral manusia in general, terlihat sendiri ya, segala sesuatunya yang dulu dianggap tabu, dianggap buruk, sekarang
diagung-agungkan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya di masa-masa ini merupakan kesempatan untuk kita-kita semua untuk bisa mengasah compassion kita atau welas asih kita, membagikan segala sesuatu yang lebih positif, bersifat yang positif aja lah, dimulai dengan hal yang kecil-kecil, misalnya say I love you misalnya ke orang sekitarmu dengan tulus, dengan benar-benar dari dalam hati, bukan karena kamu ngomong kayak gitu karena ada maunya kayak gitu ya, atau sekedar senyum aja, atau sekedar membantu saja, karena banyak sekali penderitaan di luar sana. Nah, kemudian dengan begitu kita memiliki kesempatan ya. Jadi kalau banyak penderitaan itu kan berarti kita bisa memberikan sebuah pelayanan. So far banyak juga yang aku lakukan dalam hal ini. Misalnya aku banyak sekali memberikan edukasi-edukasi gratis, baik berupa e-book misalnya, atau jurnal yang gratis yang aku rasa bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan tingkat dari kesadaran dari diri masing-masing ya. Aku lihat banyak sekali orang yang berusaha untuk kebalikannya ya, barang gratisan tapi justru dijual gitu, bagian dari service yang berbayar. Nah, kalau aku lebih arah sebaliknya, lebih baik kita yang bikin sendiri, misalnya meluangkan energi kita, waktu kita berhari-hari untuk menciptakan sesuatu produk yang ujung-ujungnya akan membantu orang lain. Nah, so far itu yang bisa aku berikan, dan mungkin aku memberikan beberapa offer yang lain. Sekalian saja di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan gratis proses aktivasi Kundalini, di mana kita akan mengaktifkan tubuh cahaya kita, tapi prosesnya berlahan ya. Ini bukan sekali jeder langsung Kundalininya bangun, nggak mungkin ya, karena Kundalini itu kan adalah energi sakti. Kalau teman-teman baca seputar apa sih itu Saktipat, apa itu sakti energi, itu pasti tahu bahwa energi ini, energi yang kita miliki, dia kan tertidur di tulang ekor kita. Dia itu sangat intelijen atau sangat pintar. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa kita belum mampu, kita belum siap, kita belum ready istilahnya, atau kita tidak butuh. Nah, itu dia nggak akan mau melakukan sesuatu. Jadi apapun yang terjadi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan si pemilik badan. Nah, kalau misalnya tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, mentalnya bagus, dia sudah belajar banyak seputar shadow work misalnya, atau journaling, dan lain-lain, maka sistem sarafnya sudah ready, biasanya dia akan terbangun. Apa yang aku lakukan hanyalah membantu menjadi fasilitator atau hold the space istilahnya. Aku cuma membantu teman-teman untuk mengobati dirimu sendiri atau mengaktifkan dirimu sendiri. Istilahnya seperti itu. Nah, anyway, buat teman-teman yang ingin gratis untuk offer ini, aku membutuhkan 100 orang dengan syarat memberikan aku video testimoni seputar kelas MMM. Kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti MMM, misalnya, aduh aku belum bisa join kelas MMM, mungkin bisa apapun produk yang didapetin dari Kunci Hidup ya, mungkin audionya, mungkin jurnalnya, apapun produk kita yang teman-teman sudah rasakan manfaatnya, silahkan untuk membuat video testimoni, kemudian dikirim ke admin kita. Nanti aku tulis aja di mana kirimnya. Nanti akan dibikinkan schedule untuk one on one sama aku atau satu kelompok ya. Jadi tergantung jadwalnya, nanti bisa satu one on one ataupun satu kelompok. Itu biasanya 10 orang aja, karena aku nggak mau banyak-banyak, karena aku mau fokus sama kalian. Dan yang terakhir itu adalah pertumbuhan dan ketahanan spiritual. Artinya bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sifat-sifat seperti lebih sabar, lebih tekun, karena banyak sekali cobaan. Mungkin teman-teman langsung gampang nyerah, gampang udah males nggak mau nerusin, atau mungkin mau bunuh diri misalnya. Jadi harus lebih telaten, lebih tekun, maju terus, otot sabarnya diperkuat, otot faith-nya atau positive thinking-nya itu diperkuat juga sama kayak angkat beban. Terus juga mungkin mengembangkan sebuah sifat yang bersifat tidak melekat terhadap segala sesuatunya. Jadi kayak misalnya aku sendiri, mungkin aku sudah bahas di video sebelumnya seputar ketidakmelekatan ini. Nah, intinya seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, guys, itu sebenarnya sangatlah mudah untuk tidak melekat ya, atau untuk mengurangi sifat kemelekatan ini terhadap segala sesuatunya, apapun itu. Baik itu berita baik misalnya, buat teman-teman yang sudah ada di jalur ini atau yang sudah aware apa yang terjadi, itu kadang suka nanya, apa sih tujuannya, kenapa mereka melakukan hal ini terhadap kita? Terus ujung-ujungnya ada harapan kayak,
good news-nya apa gitu, ujung-ujungnya apa, apakah nanti kita akan selamat atau apakah kita nanti akan hore, ye, akhirnya selesai juga nih drama-dramanya, ini itu gitu. No, jangan berpikir ke arah sana. Itu melekat terhadap apapun itu masih di ego ya. Ego itu kan selalu pengen tahu endingnya seperti apa, dia harus in control. Nah, kita lepaskan aja sama si pencipta video game. Mau ujungnya bagus, mau ujungnya jelek, mau kiamat lah, mau nggak kiamat lah, mau sukses lah, mau kaya lah, mau apa saja, kita lepaskan ke ilahi, karena tujuannya itu bukan di sana, tujuannya itu bukan di endingnya, tapi perjalanannya ini, proses ini yang kita nikmati hadir seutuhnya saat ini, nanau sambil kita berevolusi. Dan kita harus disibukkan diri kita untuk membangunkan tubuh cahaya kita itu tadi. Karena kalau kita sudah bangun tubuh cahayanya, yang mau ini mau itu. Oke guys, aku rasa videonya cukup. Dan seperti biasa aku ada freebies yang teman-teman bisa akses di link di deskripsi di bawah. Silahkan diakses, silahkan digunakan untuk membantu, untuk meningkatkan kesadaran dari teman-teman semua, untuk lebih tahu siapa diri kita sebenarnya, untuk bisa melihat dunia dari sisi yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.